Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan memperbincangkan Listio Sigit ya, Kapolri yang banyak sekali mendapatkan rekor. Salah satunya yaitu sebagai pemegang jabatan Kapolri terlama. Karena biasanya katanya sih kalau Kapolri itu ya 2 tahun, maksimal 3 tahun. Yang bersangkutan ini sudah hampir kayak periode presiden ya. Dan sekali lagi ya, kalau bagi saya begitu, selama seseorang itu memang layak untuk mendapatkan jabatan apapun, bagi saya begitu ya. Bending sedikit, bending itu? Memelarkan begitu ya, katakanlah membelokkan sedikit aturan. Kalau bagi saya pribadi begitu, selama orangnya itu layak tidak ada masalah, karena memang yang dicari itu sebetulnya adalah kompetensi ya seseorang di dalam memegang jabatan tertentu. Tetapi tatkala yang dipakainya ini seorang Listio Sigit yang prestasinya juga kagak ada begitu, dari apa yang saya saksikan yang lihat, kecuali hanya menjadi penjaga saja bagi tuannya yaitu Jokowi. Pada akhirnya ini pengkhianatan berlapis-lapis begitu ya terhadap negara dan terhadap warga negara. Saya katakan pengkhianatan berlapis-lapis karena memang secara pengangkatan bermasalah. Listio Sigit itu termuda Kapolrinya, kemudian sudah jadi juga terlama, itu juga sudah salah lagi. Kemudian di dalam melaksanakan tugasnya itu pun terburuk, itu juga sudah salah lagi. Bayangkan ya, yang bikin saya geli itu beberapa waktu yang lalu kan yang bersangkutan ini diundang sama buntet pesantren di Cirebon tuh. Itu mau guyon mau tidak ya, pemimpin pondok pesantrennya itu mengatakan melantik Listio Sigit jadi kiai haji begitu. Itu guyonan sangat ringan sepertinya kalau memang itu dianggap sebagai guyon, tapi kita lihat di belakangnya ada apa ya, bagaimana sepak terjangnya Listio Sigit itu sampai bisa menjadikan seorang kiai, katakanlah begitu ya dalam tanda kutip, besar di Cirebon, mengangkat seorang kafir menjadi kiai haji. Saya memang habis pikir begitu, manuver apa yang dilakukan di belakangnya sama si Listio Sigit ini. Nah, kemarin ada satu acara di DPR yang mana tadinya ya kan ada tim percepatan reformasi kepolisian yang oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan. Akhirnya macan ompong kan, nggak ada substansinya dan tidak didengarkan sama sekali oleh presiden. Tidak ada kelanjutannya bagaimana, tiba-tiba dipanggil ke DPR, terus hebohlah permasalahan ini begitu, yang mana intinya dulu bahwa Kapolri ini menolak apabila kepolisian itu ada di bawah kementerian, jadi mending langsung di bawah presiden. Yang lucu ini atas nama independensi begitu ya. Jadi udah merasa nyaman lah langsung di bawah presiden tanpa harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada satu lembaga apapun di atasnya. Nah, itu yang diinginkan oleh kepolisian. Dan itulah akhirnya yang disetujui oleh DPR, yang mana disinilah permasalahannya begitu. Karena independensi ya itu tidak akan melahirkan apapun tanpa idealisme. Jadi polisi ini sekarang yang ada sekarang itu tidak membutuhkan independensi. Polisi yang ada sekarang itu membutuhkannya transparansi dan akuntabilitas. Jadi dia itu, kepolisian yang ada sekarang itu harus transparan di dalam mengerjakan tugasnya dan harus akuntabel, harus memiliki pihak lain yang dia itu harus melapor kepadanya. Itu yang dibutuhkan kepolisian sekarang, bukan independensi. Kenapa? Karena kepolisiannya itu sekarang tidak memiliki idealisme, itu yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki integritas. Sehingga independensi tanpa idealisme dan tanpa integritas itu hanya akan menjadikan sang pemilik independensi ini berlaku semena-mena, karena dia tidak memiliki idealisme. Dan dia itu akan menjadi anjingnya orang lain karena dia tidak memiliki integritas. Dan inilah yang kita saksikan sekarang di dalam kepolisian yang ada saat ini, yang dipimpin oleh Listio Sigit tuh. Ya, ini saya agak kesel. Jadi di antara yang kesel itu sama si Kapolri ini, sama Listio Sigit. Kesel sekali. Ya. Ya mudah-mudahan cepat diganti lah, dan kalau misalkan pada akhirnya
kritiknya itu kembali kepada Pak Prabowo ya, seolah-olah Prabowo itu tidak memiliki kekuatan dan mau saja apalah katakan ya, diludahi oleh Kapolri di hadapan umum, ya saya rasa itu menjadi resikonya Prabowo. Makanya Prabowo itu harus berani ya, udah ganti saja si Listio Sigit ini. Nah, kita akan melihat itu bukan hanya dalam pandangan saya begitu ya, kita akan melihat di sini ada satu podcast dari YouTube-nya Pak Abraham Samad, meskipun mungkin ini yang mewawancarainya bukan Pak Abraham Samad, tetapi perbincangannya menarik begitu. Akan kita simak ini. Netizen, terima kasih kembali bersama kami di channel Abraham Samad Speak Up. Ini hari ini agak istimewa ya, jadi berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tapi ini sesuatu yang sangat istimewa karena pertama adalah tema yang akan kita bahas dan yang kedua adalah narasumbernya. Ini adalah narasumber kita yang selalu, kalau saya istilahkan itu, berada di belakang layar. Jadi undercover gitu ya, bekerja di belakang layar. Jadi ini namanya adalah Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Jadi Pak Sri gitu ya. Siap. Ini luar biasa. Mantan anggota Badan Intelijen. Makasih Pak Sri. Sehat Pak ya? Iya, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Sri, ini kita langsung saja. Jadi terakhir ini, bahkan baru kemarin gitu ya. Ada peristiwa yang sungguh menggemparkan kita semua. Jadi sebenarnya dari sisi satu hal, saya mau istilah kita sejarah Pak. Kelembagaan, kedudukan Polri itu mengakhiri polemik. Kembali ditetapkan oleh DPR, hasil paripurna DPR bahwa itu tetap berada di bawah Presiden. Kita tidak akan ke situ dulu hasilnya gitu ya. Ada yang lebih menarik. Saya ini sesuai dengan kapasitasnya sebagai orang yang biasa di belakang layar. Karena ini peristiwa ada lebih lagi yang menghebohkan. Satu hari sebelum peristiwa. Di mana saat itu adalah Kapolri Listio Sigit itu kemudian disebut ada dua hal oleh publik gitu ya. Ini menarik. Satu adalah berhasil, kalau dia berhasil sukses dengan misinya mempertahankan, tapi prosesnya menyebut bahwa ini netizen gitu ya. Sepertinya seolah-olah Sigit itu melakukan ancaman gitu ya di DPR. Ada yang menyebut ancaman, ada yang menyebut pembangkangan dan lain-lain. Jadi pada saat rapat di Komisi 3 satu hari sebelum paripurna, itu kan menyebut begini Pak. Kalau kita coba review gitu. Saya minta seluruh jajaran gitu kan. Betul. Seluruh jajaran untuk mempertahankan habis-habisan. Bahkan sebelumnya dia menyebut bahwa saya menolak keras Polri di bawah kementerian. Dan kalau itu dilakukan, saya lebih baik dicopot dan menjadi petani. Saya adalah petani Pak di sini. Tapi dua hal itu menarik ini, gimana? Sebentar, nah itu yang saya maksud dengan manuver-manuver Listio Sigit gitu. Ya, dan kita ini tidak bisa melihat dengan apa ya, kacamata naif lah. Ini hanyalah sebuah kedudukan karir begitu ya, seorang polisi yang mana dia itu menapaki jenjang karirnya sampai dia menjadi Kapolri. Sudah saja, kemudian dari situ setelah dia menjadi Kapolri, dia itu business as usual. Nggak bisa kita melihat seperti itu ya. Dari apa yang terbongkar misalkan kemarin kasus Sambo tuh, ya itu memangnya kamu kira Sambo itu cuma satu, ya. Kemudian memangnya kamu kira permasalahan-permasalahan yang ada sekarang begitu ya, tatkala yang ramai di televisi itu cuman yang maling ayam, kemudian penjambretan dan lain sebagainya. Kemana kasus yang lain? Ya, kemana narkoba? Kemana judi online? Kamu kira nggak ada di Indonesia itu pemakai narkoba? Kamu kira nggak ada di Indonesia itu pemakai judi begitu? Ya, dan jangan not to mention ya perdagangan anak tuh atau human trafficking dalam misalkan seperti apa pelacuran dan lain sebagainya. Kamu kira nggak ada di Indonesia itu? Kok kenapa itu tidak ada kabarnya, tidak ada beritanya? Either ya polisi tidak bekerja atau dia ikut bermain, kan kemungkinannya itu. Karena itu penyakit yang sudah ada ribuan tahun nggak bakalan hilang dari Indonesia. Kemana kabarnya? Tidak ada. Ini permasalahan. Maaf ya, bukan berarti kita menuduh apapun, tidak. Tetapi ini menunjukkan jeleknya kinerja Listio Sigit, buruknya kinerja. Tinggal dua kemungkinannya itu, dia tidak bekerja atau ikut-ikutan di sana. Dua kemungkinannya. Makanya saya katakan tadi, Listio Sigit ini pengen tetap atau terus-terusan independen. Karena kalau tidak independen, dia harus ada di bawah kementerian, berarti dia harus melaporkan, ada pertanggungjawaban. Harus ada transparansi di situ. Atau harus ada akuntabilitas di situ. Sekarang kemana akuntabilitasnya kepolisian? Tidak ada. Transparansinya tidak ada. Makanya takut sekali yang bersangkutan itu. Ya, siapa si Listio Sigit ini? Tatkala mau dipanggil ke DPR, ketakutan. Karena itulah sebelum kejadian di DPR itu bikin manuver-manuver dulu tuh. Di antaranya tadi
Di baliknya ini iya. Begini Bang, saya ngeliat memang ada sesuatu yang menarik ya dari pernyataan Kapolri seperti itu, bahwa semacam ajakan kepada seluruh jajaran Polri untuk mempertahankan polisi di bawah presiden sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Saya pikir ini dari di dalam Polri kan ada etika, salah satu etika kenegaraan. Bahwa justru pernyataan Kapolri ini justru melanggar etika kenegaraan. Karena apa? Ya kan? Ketika dia mengatakan memperjuangkan sampai titik darah penghabisan, ini adalah salah satu ajakan untuk murtad politik kepada jajaran Polri, bahkan DPR, ya kan? Murtad politik karena ya kan semangat Menarik untuk bahasa memperjuangkan sampai titik darah penghabisan itu hanya untuk kepentingan kedaulatan. Sekarang apa kepentingan Polri? Terus kemudian dia bisa lakukan, apakah sekarang ini Polri sejajar dengan persoalan kedaulatan? Nggak mungkin. Karena saya lihat seterata kepentingan tertinggi dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah kepentingan kedaulatan. Nah itu, sehingga kalau yang saya lihat ya maaf ini, dari pola pikir yang ada, dari keadaan-keadaan di lapangan, dari fakta-fakta lapangan, saya jadi melihat apa? Ada kepentingan yang dilindungi oleh kepolisian, dalam hal ini di bawah komandonya Listio Sigit, yang tidak mau sampai terendus oleh masyarakat umum. Kepentingan apa? Ya nggak tahu. Karena itulah yang dibela sampai mati-matian. Ada bisnis di situ. Bisnis itu urusan ya. Jadi jangan suudon dulu sama bahasanya. They have business yang tidak mau sampai keluar, tercium oleh orang luar. Itu yang dimiliki oleh Listio Sigit sekarang. Ya. Dan tatkala mengatakan semua jajaran itu harus habis-habisan berjuang sampai titik darah penghabisan, itu kan sama seperti pidatonya Jokowi kemarin tuh. Kalau Jokowi itu untuk membesarkan PSI, kalau si Listio Sigit ini untuk supaya kepolisian ada di bawah presiden. Itu bahasa itu. Ini demi bisnis mereka begitu, demi kepentingan mereka. Dan apakah Pak mantan intelijen ini akan melihat ke sana? Kita saksikan terus ya. Iya, kedaulatan negara yang pastinya. Jadi saya katakan bahwa pernyataan Kapolri kan, atau ajakan Kapolri ya kan, entah itu bentuknya ancaman atau apa ya kan, itu salah satu bentuk ajakan untuk murtad massal ya kan, di kalangan Polri dan anggota DPR RI. Saya penasaran ini murtadnya murtad politik ya. Kalau si Listio itu kan kafir dia udah bukan. Sara bukan Sara, saya mas stating the fact, faktanya memang kafir si Listio Sigit itu. Sorry, Pak Sigit ya. Saya penasarannya gini Bang, kok dia menyebut pertahankan gitu ya, sampai titik darah penghabisan, apa gitu loh? Itu dia. Siapa gitu? Jadi kalau kita lihat, ini kan salah satu bentuk ego sektoral yang selalu ditunjukkan oleh Polri bahwa dia adalah single power dalam penegakan hukum, gitu, sehingga ada institusi hukum yang lain seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Nah, privilege luxury seperti ini, ya kan? Ini tampaknya sudah melupakan jati diri Polri itu sendiri sebagai polisi rakyat yang tugasnya mengayomi, melindungi rakyat, ya kan? Menjadi sosok Polri yang bekerja seperti polisi kolonial, hanya semata-mata mengamankan aset, mengamankan kepentingan penguasa, kemudian memperkaya diri sendiri gitu loh. Yang jelas, ketika itu terjadi, rakyat yang terabaikan kepentingan, pemilik kedaulatan yang terabaikan kepentingannya. Nah itu betul, dan itulah yang kita rasakan ya. Contoh misalkan kemarin, nanti kita akan bahas mungkin satu waktu ya. Kalau si Budi dari Polda Metro yang jadi yang jadi humas ya, humas kalau tidak salah, humasnya Metro, itu punya hartanya besar loh itu ya. Laporan hartanya itu besar, itu puluhan miliar kalau tidak salah. Dari mana polisi punya duit sebanyak itu? Apakah setelah itu tersebar begitu ya ke masyarakat ada transparansi dari yang bersangkutan? Gak ada. Yang mana pada akhirnya begini, itu kan menjadi pertanyaan publik. Dan apakah pantas sekarang seorang humas memiliki masalah mengenai perkara yang mana dia sendiri harus menjelaskan dirinya? Ya, itu kan tidak jelas. Jadi sudah acak-acakan. Tanpa nilai, tanpa aturan. Yang mana kalau misalkan ya di Amerika, kita itu memiliki bukan kita ya, Amerika itu memiliki
memiliki beberapa macam penegak keadilan tuh, sehingga ada check and balance. Jadi satu lembaga keadilan itu dia bisa menuntut lembaga keadilan yang lain dan bisa melihat ada korupsi di sana. Sekarang kepolisian ini kalau terjadi korupsi, ya saya katakan kalau lah dulu begitu ya, kalau terjadi korupsi di instansi kepolisian yang masif, yang terstruktur, yang tersistem, yang sistemik, itu siapa yang bisa membongkarnya? Kalau di bawah presiden, yang mana presiden ini yang memilih Kapolri. Dan kita bisa mengatakan bahwa yang namanya Listio Sigit itu sekarang adalah orangnya Jokowi, tapi kan mau tidak mau Listio Sigit itu tetap menjadi Kapolri atas restunya Prabowo, mau tidak mau. Nah, sehingga ya kita masyarakat saya begitu ya, rakyat jelata itu melihatnya kan begini. Ini negara apa milik mereka begitu? Bancakan. Di mana kita ini bernegaranya? Di mana kalau seperti itu adanya? Makanya orang-orang seperti ini itu perlu untuk disorot begitu ya. Dalam pengertian perkataannya itu perlu untuk disebarkan ke masyarakat supaya ada tekanan kepada orang-orang yang tidak tahu diri itu, dan supaya mereka itu kembali bekerja demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat, bukan hanya demi kepentingan perut mereka sendiri. Itu untuk polisi kolonial itu gitu ya? Ya, ini sekarang sedang terjadi nih. Eranya kembali lagi. Sekarang apa bedanya dengan polisi kolonial? Polisi hari ini yang hanya bekerja untuk kepentingan kekuasaan presiden, untuk kepentingan luxury yang mereka dapatkan selama ini kan. Kemudian musuhnya siapa? Rakyat lah. Pasti yang terabaikan rakyat lah. Ya. Sampai menyebut Titi Darpa Harwisaya itu kan di situ konteksnya. Artinya apa? Dia nggak peduli sama rakyat. Gitu loh Bang. Urusannya apa gitu kan? Kalau sekarang sebentar ya. Nah, itu saya lihat juga demikian, tapi dari perspektif polisi di dalam tatanan politisnya, bukan di dalam tatanan praktis sosialnya. Kalau polisi di dalam tatanan praktis sosial itu tidak separah polisi dalam tatanan politik. Karena polisi dalam tatanan politik itu sudah tidak ada mempertimbangkan rakyat sama sekali. Dari mulai aturan yang mereka bangun, kemudian sistem yang mereka buat, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat di akar rumput begitu ya, polisi yang bersentuhan dengan masyarakat, saya tidak sepesimistis tatkala saya itu melihat polisi-polisi yang ada di jajaran besar-besarnya tuh. Ya, karena mungkin polisi yang di bawah pun tahu kebejadan orang-orang yang ada di atasnya, cuman nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Ya, mau gimana lagi? Saya memandang gini, nggak ada urusan Polri mau di bawah presiden kah, di bawah Menteri Pemberdayaan Perempuan kah, gitu kan? Yang penting sekarang rakyat tuntut kualitas, ya kan? Terus kemudian culture Polri berpihak kepada rakyat, gitu loh. Kenapa mereka suka? Nah, gini lagi Bang, kita lihat ke belakang, sebentar ke belakang, bahwa yang memberikan semacam hadiah kepada Polri bahwa di bawah presiden kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya kan, tentang Polri ya kan. Yang ini diklaim oleh DPR juga, dikatakan oleh Kapolri juga bahwa ini adalah amanah reformasi segala macam. Saya nggak melihat itu Bang. Justru Undang-Undang Nomor 2 itu tahun 2002 tentang Polri lahir itu dilatar belakangi oleh konflik politik antara Gus Dur dengan Megawati yang sama-sama ingin merebut pengaruh. Ya, akhirnya Gus Dur dikalahkan. Maka dari itu Kapolri pada saat itu diganti Bimantoro. Nah, ini juga, ya kan? Jadi bukan Listio Sigit aja yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan presiden. Bimantoro juga sempat melakukan itu. Artinya ada sejarah pembelajaran gitu ya? Ada sejarahnya gitu loh. Jadi artinya gini, sebetulnya ini sebuah pengalaman yang nggak boleh terjadi oleh instrumen negara manapun ya, untuk melakukan pembangkangan terhadap instrumen yang tertinggi. Karena ini kan semacam insubordinasi Bang. Dan ini pidana loh. Ketika Bimantoro dipecat, dia justru menggalang kekuatan untuk menghantam. Nah, ini dilihat oleh Megawati, maka dari itu nggak lama jatuh. Bimantoro jadi Kapolri lagi. Artinya kalau kita bicara jejak sejarah di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu, sesungguhnya perebutan antar kekuasaan itu, pengaruh kekuasaan terhadap Polri dari pada saat itu. Artinya rentang kendali untuk dijadikan sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Polri sangat. Jadi di mana semangat reformasinya? Membangun Polri dalam rangka menjadi garda terdepan mengawal demokrasi, nggak ada. Ya kan? Yang ada apa? Ya kan?
polisi di bawah presiden dalam rangka mengamankan presiden. Nah itu. Ya, dalam rangka menjadi tangan kekuasaan, kan begitu. Ya, itu kan tadi atas nama independensi padahal tidak memiliki integritas. Pada akhirnya hanya menjadi anjing penjaga. Dalam hal ini bagi siapa? Ya bagi dia yang ada di bawahnya, presiden. Yang menjadi masalah sekarang ya pada dirinya Listio Sigit itu masih mending kalau kepada presiden yang masih berkuasa. Ini kepada presiden yang sudah jadi mantan yang banyak sekali permasalahannya. Yang mana celakanya Prabowo tidak bisa berkutik begitu ada apa, nggak tahu kepentingan apa yang disandra oleh pihak Jokowi dari Prabowo itu, saya tidak tahu. Jadi pada akhirnya begini ya, ini tidak becus memang. Orang-orang yang ada sekarang itu kan orang-orang tua ya Prabowo ya segitu. Siapa namanya Jokowi itu relatif muda sebetulnya, cuman dia dulunya kan di bawah Megawati, jadi orang pemain baru sebetulnya Jokowi ini. Cuman dia ada di bawah Megawati, kemudian dia naik, sekarang dia mau mencoba menjadi kingmaker, mau mencoba menggantikan Megawati dalam pengertian secara ideologi. Ini ideologi lama juga. Jadi orang-orang lama pada akhirnya yang bermain di sini. Makanya kalau saya itu ngobrol sama orang-orang yang aktif di politik ya, tidak ada harapan bagi Indonesia itu selain riset. Ya, riset, bukan research begitu ya, di riset. Dinolkan kembali. Gimana caranya yang nggak tahu. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena berdoa itu kan tidak ilegal ya, berdoa itu legal saja. Kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan generasi-generasi itu tuh yang membuat Indonesia rusak itu segera hancur saja, segera diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya stroke atau mati sekalian begitu. Susah kita membutuhkan great reset ya di Indonesia ini. Harus di reset tuh, orang-orangnya harus mati semua sampai nol begitu. Cuman gimana caranya? Ya nggak bisa caranya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi saya begitu ya, cuman bisa ngomong doang. Kita mah hanya pemerhati saja yang menghidupkan ruang publik begitu supaya sedikit banyak ada tekanan, tapi yang kecil-kecil ini, yang sedikit-sedikit ini kalau misalkan dia banyak kan akan menjadi besar begitu. Perhatian terhadap pemerintahnya. Yang ada kan bisa mendoakan. Ini memang orang-orang nggak becus. Kita lihat sekarang ya begitulah keadaannya. Mana ada semangat reformasinya? Nggak ada sebenarnya. Kalau kita sejarah seperti itu. Slogannya ada. Slogannya, cuma kosmetika politik aja, kemasannya aja. Presisi. Iya. Bukan demokrasi yang dijaga itu, jauh-jauh ke keamanan. Kepentingan akhirnya yang dijaga oleh kepolisian itu. Dalam tahap politik yang tinggi itu ya, saya katakan tadi. Karena mulai dari situlah ya kan, polisi menjadi parcok. Abang ingat perebutan kekuasaan antara Mega dengan SBY. Masih tetap menggunakan Megawati, berusaha menggunakan Polri, tapi ternyata tidak berhasil. Tidak berhasil sih. Ya kan? Jadi disitulah bagaimana polisi ini akhirnya terombang-ambing oleh syahwat kekuasaan presiden, gitu loh. Yang kemudian menjadi semakin mengerikan ketika 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Ya, karena gini, Bang Sri, saya selalu perdebatan antara, dan ini dari soal kedudukannya Polri perdebatan apakah dia tetap langsung dari bawah kendali presiden dipilih dan diangkat presiden atas persetujuan DPR atau di bawah kementerian, itu kan perdebatan yang sebenarnya selalu ada gitu ya. Betul. Dalam apalagi belakang ini ketika pasca 2024 ketika muncul istilah parcok itu kan bablas lagi ya. Yang menarik itu kan sebenarnya perdebatannya, makanya saya bertanya di belakang layar ini ya. Perdebatan kemarin di Komisi 3 lalu kemudian naik paripurna, kan tidak ada satu behind itu yang kemudian satu riset yang menyatakan kalau dia di bawah kementerian risikonya begini. Betul. Kan harusnya ada studi itu kan gitu, risetnya gitu. Kalau dia di batas di bawah langsung presiden kan begini. Tapi bahwa realnya interest kita memahami publik selama ini kepolisian kan seperti itu gitu loh. Iya memang betul. Tapi kalau saya lihat ya pada saat kemarin sebetulnya tidak terjadi perdebatan di Komisi 3 tentang kedudukan, karena memang sebelumnya sudah ada komitmen. Itu saya maksudnya gimana itu? Sebelumnya sudah ada komitmen. Nah itu yang kita lihat ya, DPR juga kemarin mengkhianati. Jadi permasalahannya tadi betul. Urusan ya kepolisian ini mau di bawah presiden atau mau di bawah kementerian urusan. Cuman kalau kita membicarakan extreme measure, tindakan ekstrim yang harus diberikan kepada kepolisian saat ini, itu harus ada tindakan ekstrim. Apa itu? Tempatkan di bawah kementerian. Itu adalah solusinya untuk saat ini, bukan untuk selamanya. Nanti bisa jadi langsung di bawah presiden lagi tidak ada permasalahan, karena yang dibutuhkan oleh kita masyarakat atau yang dibutuhkan oleh negara ini dari kepolisian yang ancur-ancuran seperti sekarang dalam tatanan politik atasnya begitu, itu adalah independensi secara murni
yang didasari oleh idealisme dan integritas, sehingga akan memiliki akuntabilitas dan transparansi. Itu yang kita butuhkan dari kepolisian itu. Mana ada atau tidak sekarang? Boro-boro begitu. Masih tetap pengen jadi anjing penjaganya penguasa. Siapa? Kapolri yang ada sekarang itu. Dan lucunya lagi, DPR mangguk-mangguk saja. Entah bagaimana lobby yang ada di belakangnya ini saya tidak paham. Karena seharusnya ya, kalau kita melihat di negara-negara yang maju, power yang terbagi-bagi itu, kekuasaan yang terbagi-bagi itu terbagi-bagi secara prinsip dan terbagi-bagi memang juga secara praktik. Dalam pengertian secara praktisnya ya, seharusnya DPR ini mencecar habis-habisan kepolisian. Itu yang harusnya terjadi. Dan kepolisian ini juga membela dirinya habis-habisan secara argumentatif di hadapan DPR. Itu juga yang harusnya terjadi. Tetapi ini kok tidak terjadi begitu. Yang ada hanyalah anggukan tanda setuju, kamakolahu Iwan Fals. Ya, yang ada di DPR kemarin itu. Aduh. Aja mau gimana coba? Kita bisa ngapain? Ya, gak bisa ngapa-ngapain. Kita mah udah ya, mudah-mudahan diazab segera oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu. Cuman masalahnya begini ya, kalau yang diazabnya itu adalah pemimpin-pemimpin, katakanlah kan mau tidak mau mereka itu ya pemimpin-pemimpin kita. Ngerinya itu kalau sampai kena diazab, orang-orang masyarakatnya yang nggak tahu apa-apa juga diazab juga. Orang-orang yang jualan ciloknya juga diazab, orang-orang yang jualan bakso tahunya juga diazab. Itu yang kita khawatirkan. Karena bisa terjadi situasi seperti ini. Itu karena ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap siapa yang menjadi pemimpin mereka dan siapa yang menjadi wakil mereka untuk mengurusi kemaslahatan umum ini. Sudah tidak ada kepedulian dari awal. Ya sudah, pada akhirnya seperti ini. Ya kita mah mudah-mudahan lah dengan mendoakan seperti itu kan belum tentu juga doa kita itu dikabul ya, belum tentu juga. Cuman setidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita itu benar-benar berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Dari pola pikir seperti itu, dari pengkhianatan yang sangat dalam seperti itu, kita berlepas diri setidaknya. Antara Kapolri mewakili Polri dengan Komisi 3 mewakili DPR gitu. Sudah ada komitmen bahwa harga mati polisi di bawah presiden. Dan itu sudah disepakati sebelumnya, Bang. Nah itu gimana? Artinya sudah ada pertemuan kamar sudah lain. Ada. Artinya begini, ya kan? Ya. DPR itu, ya kan? Artinya gini, yang harusnya kuat menjadi lobby di DPR adalah rakyat, bukannya polisi, bukannya presiden, bukannya partai politik. Ya. Harusnya kan rakyat yang punya lobby kuat, karena dia adalah representasi daripada rakyat. Yang terjadi sekarang nggak ada, Bang. Justru rakyat ini hanya jadikan objek daripada keputusan-keputusan politik, hasil ya kan kong kali kong dengan Polri, dengan institusi. Ya. Nah. Karena kan kita sore nih, saya mengikuti rapat itu gitu ya, mengikuti memantau itu live di ininya gitu ya. Ini kan menarik nih. Ketika Kapolri menyebut bahwa saya menolak keras, gitu kan, menolak keras untuk dibawa ini, lalu kemudian menyatakan saya lebih baik dicopot, bahkan menyebut saya petani meskipun menurut saya agak ini Bapak petani itu kayak ini ya. Tidak ada satupun anggota DPR dari Komisi 3 yang bertanya apa argumentasi dari Kapolri itu untuk bertahan pada posisi itu. Malah mereka menyala, Kapolri menyala. Sudah. Ini silahkan nanti dilihat sendiri di channelnya Pak Abraham Samad, dan ini menarik ya perbincangan itu. Yang mana kalau sampai saat ini saya kembali kepada perkataan awal bahwa pada akhirnya kita melihat ada kepentingan yang tidak mau dikeluarkan oleh kepolisian ini, yang mereka coba jaga supaya mereka itu tidak harus melapor begitu ya, bertanggung jawab kepada siapapun atasan mereka. Karena pada kenyataannya Kapolri sekarang atas pilihan Jokowi, kemudian masih menjaga sebagai Kapolri juga atas restunya Prabowo, yang mungkin Kapolri ini mengetahui apa permasalahannya sampai Prabowo itu tidak berani kepada Jokowi. Kapolri juga tahu. Yang mana pada akhirnya apa? Tadi masyarakat mah ya cuman begini-begini doang begitu ya. Cuman di atas kertas doang memiliki hak politik, kemudian kekuatan tertinggi dan bla bla bla. Pada akhirnya nggak ada, mereka yang bagi-bagi kue begitu. Nah demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat-cepat membinasakan mereka semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.